join my fan club ini atau gabung di sini ya. Ada Love Orange nggak di sana? Kalau teman-teman penonton, karena tampilan saya dengan tampilan penonton pasti nggak sama. Nah, di sini ada Love Orange, teman-teman bisa gabung di sini. Dan jangan lupa juga untuk follow atau mengikuti target kita buat channel ini itu 1 juta followers ya, atau 1 juta pengikut. Oke ya. Makasih Bang Benko, makasih. Nah, teman-teman, hari ini saya live-nya sudah hampir jam 9 malam ya. Kita baru memulai. Biasanya kita itu mulainya mungkin jam-jam setengah 8. Karena kemarin ya kita nyanyi-nyanyi sampai berapa jam itu? 6 jam kita nyanyi-nyanyi. Jadi biasalah ya. Habis itu istirahat langsung agak kesiangan ini bangunnya ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, kita diskusi lintas iman. Nah, kita membahas perdiskusian lintas agama ini. Mungkin teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin teman-teman bingung, atau mungkin yang Uclim juga mau naik juga boleh ya. Silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ini apa ini? Namanya ini huruf Arab nih orang. Ya, kemarin udah pernah naik sih dia ini. Halo? Halo. Ya. Silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan nyalakan kamera dulu. Loh, gimana ini orang ini? Halo. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Kalau misalnya Anda ketakutan begitu, boleh didampingi sama Ustadz. Gitu. Di sini itu teman-teman, saya itu tidak akan gigit, nggak akan gebukin Anda, nggak akan. Jadi nggak perlu takut, santai saja naik sini, Bang. Saya mau belajar, Bang. Saya dengar acara Anda ini, saya mendengar sesuatu yang sebelumnya nggak pernah saya dengar di dalam agama saya, begitu. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol seputar itu. Karena selama ini kan mungkin kalian nggak pernah dengar kan apa yang saya ucapkan. Karena yang selama ini saya ucapkan itu banyak dirahasiakan oleh para pemuka-pemuka agama. Karena para pemuka agama, ya, saya ini kan bukan pemuka agama, saya ini adalah seorang apologet, seorang apologis. Apa sih apologis itu? Apologis itu adalah seseorang yang mempertahankan imannya dari pertanyaan-pertanyaan, dari tuduhan-tuduhan. Nah, beda dengan seorang pemuka agama, misalnya seorang ustadz kah, ya, atau seorang pendeta lah. Banyak ustadz-ustadz ataupun pendeta-pendeta, kalau misalnya dia membawakan sesuatu, dia membawa yang landai-landai saja, yang menyenangkan jemaat begitu. Tidak usah yang polemik begitu. Kenapa? Ya karena biar enak, biar nyaman, biar jemaatnya santai-santai saja kan seperti itu. Banyak yang seperti itu. Nah, saya bukan pemuka agama. Ingat ya, saya bukan pemuka agama. Makanya teman-teman, di dalam perdebatan antara dua keyakinan ini, itu akhirnya kan terbuka sesuatu yang selama ini itu nggak pernah kita dengar begitu. Nah, inilah fungsi daripada channel ini. Karena kalau misalnya Anda seorang ustadz, Anda nggak mungkin membawakan isu tentang itu, tahu kan? Tahu nggak? Coba, siapa ustadz yang kalau mau ceramah, dia membawakan isu tentang cucu itu? Tahu kan cucu? Ya nanti jemaat bubar gimana? Makasih Bang Tobias. Bubar jemaat itu.
Makanya diangkatlah isu-isu yang tidak akan membuat jemaat bubar. Kalau jemaat bubar nanti infak sodako hilang. Ya. Makanya kalau saya seorang apologis, seorang pendebat, itu tidak terbeban dengan yang namanya itu. Karena memang kita ini ngungkapin hal-hal yang nggak dibahas di rumah-rumah, entah di masjid, entah di gereja. Begitu ya, ada bedanya gitu. Kalau hanya sekedar khotbah-khotbah yang biasa ya nggak akan ada di situ ini kontroversian seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Sofyan Rahmat Sahib. Silakan Sofyan Rahmat Sahib. Tap-tap layar ya guys ya, tap-tap layar. Tap-tap layar, like, bagikan, share karena siaran kita ini sering disembunyikan ya sama pihak TokTok. Jadi banyak orang nggak tahu kalau kita lagi live. Ya, selamat malam Bang Sofyan Rahmat Sahib. Sofyan ya, Bang, Rahmat. bantu hidupkan kameranya, Bang. Oh, ini yang kemarin ini. Abang lagi ya, Bang, jualan lagi, Bang? Kameranya. Abang masih jualan lagi? Iya, Bang. Oh, sambil jualan terus. Bang, Abang jangan sambil jualan lagi. Nanti kalau sambil jualan terus nggak konsentrasi. Halo, dengarkan saya dulu. Bang. Iya, gimana? Tahu abang ngerti berjualan itu kan, dengarkan kita secara pelan-pelan, secara santai. Saya pakai peci, saya Islam. Saya mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yakni yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Yesus, Bang. Bukan nih. Lagi, Bang. Jualan dulu lah, gimana kita mau diskusi? Anda lagi ngomong itu pelanggan manggil-manggil terus, Bang, roti, Bang, rokok. Nanti selesai dulu jualannya. Gimana kita mau diskusi? Orang lagi diskusi saja orang sudah manggil-manggil. Jadi saya heran ya. Kalau yang disembah satu masuk surga. Yang penting yang disembah satu. Lah itu si Udin cuma nyembah duit aja. Duit aja yang disembah terus setiap hari, duit, pagi duit, siang duit. Itu cuma satu, cuma duit. Maksudnya masuk surga dia. Ada saja. Oke, kita kasih naik ada Raden Alek. Selamat malam, Saudara Raden Alek. Halo Raden Alek. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda Muslim ya? Muslim. Ya, silakan yuk. Ngobrol-ngobrol apa yang mau Anda obrolin, apa yang mau Anda bahas. Apa yang mau Anda protes dari saya? Coba silakan. Silakan. Kamera nyalain dulu. Sebentar, saya undang dari sini tuh. Nah, silakan. Raden Alek? Ya. Apakah Anda mendengar? Mendengar. Oke, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Udah lama nonton channel saya? Atau baru-baru saja? Coba cari tempat duduk dulu Bang, biar Abang nggak bingung jalan ke sana kemari begitu. Biar konsentrasi. Kalau sambil jalan ke sana ke sini nanti nggak tahu apa yang mau ditabrak nanti. Coba. Silakan. Gelap ya?
Gimana Bang Raden? Raden. Ya sering nonton sih. Terus? Banyak banyak ini. Banyak belajar dari Bang Etis. Oke, tapi Anda pasti Muslim ya? Nggak ngaku-ngaku ya? Pas enggak Muslim. Mau dites apa? Oke, boleh silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Ya kan bener kan? Terus? Ya Kalau Kristen juga bisa cuma ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda benar-benar Muslim, pasti Anda tahu bacaan sholat, doa sholat, bacaan Quran. Kalau Kristen nggak bisa seperti itu. Karena orang Kristen kamu tanya bacaan sholat pasti nggak ngerti dia. Apa bacaan sholat? Orang dia nggak pernah sholat mana? Kalau Anda Muslim, pasti Anda sholat. Nah kalau Anda sholat, Anda ngerti bacaan sholat. Coba gimana bacaan sholat? Nggak kedengeran Bang, coba. Usolli fardhu isai arba'ati mustaqbil kiblat ada alillahi ta'ala. Bener kan? Ya ini sah Muslim ini ya Muslim. Coba satu ayat Al-Quran coba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah nih Muslim. Ya, tapi suara Anda agak kecil, Bang. Suara Anda agak kecil. Kenapa Anda ngomongnya bisik-bisik? Apa karena takut nanti digerebek atau bagaimana? Enggak nih. Anak lagi tidur. Anak lagi tidur. Oke, baiklah. Apa keinginan atau apa gerangan Anda ke sini? Silakan. Ya tertarik aja dengan ini apa? Channel Anda. Tertarik. Tertariknya di mana itu? Kita ambil satu contoh coba. Yang bagian mana itu tertariknya? Yang Bang Idis belajar Islam 13 tahun. Ya, belajar agama tepatnya. Iya. Saya mempelajari agama itu tepatnya itu sudah 13 tahun begitu. Di mana di dalam 13 tahun itu saya mempelajari agama-agama. Yang paling fokus itu adalah antara Kristen dan Islam. Nah, saya baca kedua kitabnya karena banyak orang itu cuman katanya-katanya. Entah itu yang Islam, entah itu yang Kristen. Kita tidak bisa mengingkari bahwa banyak orang beragama itu cuman mewarisi saja. Mewarisi atau sifatnya itu pasif dia. Dia nggak betul-betul nyari tahu. Begitu. Entah itu yang Muslim atau yang Kristen, Alkitabnya itu ya mungkin hanya ditaruh saja, dia hanya dengar saja, oh apa kata pemuka agamanya begini, apa kata ustadznya begini, apa terus kemudian dia, nah belum tentu, saya tidak mengatakan itu salah ya, belum tentu itu semuanya benar yang dibilang itu. Tapi kalau kita mau benar-benar pasti, harusnya kita baca langsung, kita teliti langsung. Nah 13 tahun lah saya meneliti kedua kitab tersebut. Hasil daripada yang saya perbandingkan tersebut, nah itulah yang saya kupas di sini. Nah, coba yang bagian mana secara spesifik biar kita bahas, yang mau Anda ulas coba. Atau Anda setelah mendengar saya, Anda kepengen menjadi orang Kristen atau bagaimana? Ada niatan nggak di dalam hati Anda untuk bertaubat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Namanya iman ya. Itu hak masing-masing gitu. Oh, berarti Anda masih tetap, berarti Anda masih bersikukuh mempercayai, mengikuti yang seperti yang saya bilang di sini tuh. Ya, mulai apa ya? Mulai belajar gitu. Mulai mendalami apa isi Al-Qur'an yang kata Bang Edis itu yang sering dibahas. Oke, yang bagian mana coba kasih spesifiknya? Ya, saya jangan gemetaran Bang, nggak usah takut Bang, santai saja, tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas lagi Bang. Tenang Bang, nggak usah takut, tenang. Ya. Heran. Enggak nih. Biasa aja. Apakah iman mulai goyah atau bagaimana? Ya,
sedikit-sedikit agak ini, agak Buyar ini. ya. Ya, iya sedikit. Oke. Lalu apa yang membuat Anda masih bersikukuh lebih mengikuti M ketimbang Tuhan Yesus? Padahal saya sudah menantang ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab itu menantang. Barang siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kalau saya berbuat dosa, itu ditantang itu. Nah, sementara di channel saya ini kita sudah membeberkan tuh dosa-dosa M. Dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya. Betul. Bahkan dia itu disuruh bertobat. Nah, makanya apakah kita mau mengikuti orang yang berdosa? Kan itu pertanyaannya. Ya, Masa orang berdosa kita gimana? ikut-ikutin? Gimana? Enggak, maksudnya Anda tahu dari mana kalau Nabi kita berdosa? Baik. Kita kasih contoh. Baik, kita kasih contoh ya berdosa. Saya tanya dulu. Mohon maaf nih agak pribadi. Anda punya istri? Iya. Anda punya istri? Ya, punya. Punya istri. Punya. Boleh nggak istri Anda itu, mohon maaf, nggak bermaksud menyinggung Anda ya. Ini hanya membuat alam bawah sadar Anda itu tersadarkan. Kalau istri Anda disuruh menyusui pria lain, menurut Anda itu tindakan menyuruh itu berdosa nggak? Ya, berdosa. Berdosa. Soalnya bukan mahram. Bukan mahramnya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, tahukah Anda bahwa si M itu pernah menyuruh istri orang menyusui pria lain yang dia itu sudah dewasa. Dia sudah janggutan. Tahu nggak Anda itu? Ya, itu sih pernah dengar. Cuman Anda tahu dari mana datanya apa? Ya dari sumber-sumber kalian. Itu dari sumber-sumber kalian, Bang. Begini, yang membuat Anda begini, Bang, yang membuat Anda masih bersikukuh, padahal itu kan sederhana loh, Bang. Itu hal yang sederhana, simple. Kita nggak usah mikirin yang berat nanti, aduh, tahtanya bagaimana, jumlahkan, nggak usah yang berat-berat, Bang. Dari hal yang sedikit itu saja, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini mengajarkan sebuah dosa dan nggak layak dijadikan sebagai junjungan, nggak layak dijadikan sebagai suri tauladan. Begitu. Coba ya. Anda mau saya kasih tunjuk? Iya. Baik. Pelan-pelan ya Bang ya. Semoga nanti setelah Anda tahu ini, Anda bertaubat dari mengikuti yang salah. Lalu Anda datang kepada Tuhan Yesus mengikuti sang jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kita tunjukkan. Bentar. Sabar ya. Oke. Nyari di mana nih? Susah banget. Oh ya, di sumber literasi kalian. Saya balikin dulu. Kita harus mengulang kembali dan mengulang kembali. Baik. Bang, ini hadis-hadisnya ya. Saya tidak mengada-ngada ya. Betul? Sahih Muslim. Banyak nih. Hadisnya bertumpuk-tumpuk, Bang. Ya, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit hadisnya. Oke, mau saya bacakan? Atau Anda yang bacakan? Enggak.
nggak kelihatan banget dari sini. Baik, saya bacakan saja ya Bang ya. Saya bacakan. Iya. Nanti disangkain saya bohong. Nih ya, Sahih Muslim nomor 2636. Telah menceritakan kepada kami bla 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 ini ya. Banyak ini ya. Jadi dari Aisyah, narasinya ini Aisyah. Aisyah berkata, Sahlah binti Suhail, ini seorang perempuan ya, datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, si Sahlah tadi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini adalah suaminya dia sendiri. Ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Jadi si Sahlah binti Suhail ngadu ke Muhammad perihal di wajah suaminya ada raut cemburu perihal keluar masuknya seorang pria. Namanya Salim. Nah, keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Jadi si Salim ini adalah pelayan daripada suaminya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Nah ini. Jangan tertawa. Susuilah dia. Jelas ya? Nah, setelah mendengar perintah tersebut, dia, maksudnya Sahlah, kaget dia. Berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia telah dewasa. Ini udah pria dewasa ini. Bang, Anda bayangkan Bang, pria dewasa nyusuin perempuan dewasa, itu yang terjadi apa? Maka Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dia sambil berkata, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Abu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Ini banyak Bang, bukan cuma satu riwayat. Mau dibaca yang lagi? Yang lain lagi? Udahlah, satu aja. Satu saja. Olah. Baik, mendengar hal yang demikian itu, apakah Anda tidak menyimpulkan bahwa M itu menyuruh melakukan perbuatan yang mecum? Coba. Ini Bang, namanya Silakan. Muhammad itu kan artinya orang terpuji. Apa iya benar-benar itu orang yang terpuji itu apa bukan? Gitu. Apakah orang seperti itu Kan terpuji? itu kan terjadi, yang namanya Muhammad kan artinya orang terpuji. Iya, apakah jika seseorang melakukan hal demikian itu bisa lagi dikatakan dia itu terpuji? Ya enggak. Nah, terus kenapa Anda masih mengatakan terpuji? Gini. Apanya yang terpuji? Itu sumbernya salah. Gimana? Itu takutnya bukan nabi kita, takutnya. Gitu. Kalau nabi Takutnya kita siapa? kayaknya enggak kayak gitu kayaknya. Terus Anda pikir siapa itu? Ya mungkin sumbernya mungkin salah mungkin itu. Nah, udah mulai nyala-nyalakan hadis. Ya kalau nyalah-nyalakan hadis ya harusnya Anda nyalah-nyalakan itu, nyalah-nyalakan ya itu. Bang, sekarang saya tanya, yang bikin hadis siapa? Yang salah itu saya tanya itu yang hadis dari riwayat siapa itu? Bang, Sahih Muslim Bang. Saya balikin lagi ya. Aduh. Herman loh saya dengan mereka. Bang, ini loh. Sahih Muslim. Ada banyak Bang hadisnya Bang. Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian. Ada banyak Bang, bukan cuma satu. Dari Abu Hurairah apa dari Aisyah Bang, istrinya Muhammad sendiri. Dari Aisyah Bang, Aisyah nih loh nih ya. Aisyah melanjutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya,
sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya. Beliau bersabda, susuilah dia, maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Huzaifah. Maka Sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu. Jadi setelah disusui, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Nah, dari kecil saya baru dengar kayak gitu. Makanya saya bilang, Bang, banyak para pemuka agama, ustadz, pendeta, itu tidak pernah membawa isu-isu yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau isu-isu seperti ini diangkat, jamaah itu bubar. Dan ketika jamaah bubar, nanti infak sodakoh berkurang. Nah, sementara saya bukan pemuka agama, saya ini seorang akademisi, seorang apologis. Jadi saya itu mengupas hal-hal yang memang apa sebenarnya Bible dan Quran katakan. Begitu, Bang. Jadi kesimpulan daripada penelitian saya, kesimpulan daripada apa yang saya pelajari selama ini, kesimpulannya adalah itu, Bang. Mari datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Boleh nanya enggak nih? Boleh nanya enggak, Bang? Tuhan Anda... Ya itu dulu, beresin dulu. Gimana? Sebentar. Anda masih mau nekat mengikuti yang begitu? Masih mau nekat mengikuti yang seperti itu? Namanya iman, percaya kan nggak bisa dipaksakan. Ya kalau seperti itu artinya Anda senang ngikutin yang sesat-sesat, ngikutin yang jahat-jahat, ngikutin yang mesum-mesum. Bang, tidak mungkin Anda, tidak mungkin Anda. Setahu saya. Gimana? Setahu saya dari kecil sampai sekarang itu nggak ada Nabi Muhammad begitu. Iya, setahu Anda, makanya Anda masih tetap jadi umat ucling. Karena apa? Karena Anda tidak pernah tahu itu. Gimana sih Anda ini? Kan sudah saya bilang, Bang. Itu kan penyebab Anda masih mengikuti dia karena Anda nggak pernah dengar yang begini. Tidak pernah yang fakta-fakta begini diungkapkan. Makanya Tuhan Anda melakukan hal-hal yang seperti itu Anda tidak tahu. Ya, tokoh-tokoh agama, ulama NU, ulama Muhammadiyah, nggak ada yang bahas-bahas kayak gitu soalnya. Baik, Anda mau dengar ya? Baik. Saya akan putarkan salah satu ceramah daripada seorang ustadz ya yang membahas ini. Karena Anda masih mengira bahwa saya bohong ya. Anda masih mengira bahwa saya itu apa ya? Karena Anda percaya gitu ya. Ngada-ngada ya. Anda mengira saya mengada-ngada kan? Enggak. Terus? Cuman situ kan maksudnya Anda kan dapat informasi dari apa tadi itu? Apa? Hadis yang di HP itu tadi. Oke, baik. Anda mau dengarnya hadis yang langsung kata Ustadz ya, betul? Ya, oke. Baik. Kita putarkan dulu lah yang kata Ustadz. Ya ini challenge kita teman-teman ya. Semua itu sangat challenging teman-teman. Sebentar. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Sabar, saya bukakan dulu TikTok saya ya. Biar Anda ngerti apakah saya itu bohong-bohong atau tidak. Nah ini dengar. Coba ya, saya ginikan. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahlah bintu Suhail, nggak enak melihat suaminya
cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita? Sekarang sudah gede, udah jenggotan. Kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Susuin dia. Padahal udah jenggotan." Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Nah, apakah sekarang masih membantah lagi? Itu karang-karangannya Oten, jangan bilang begitu. Itu Ustadz siapa itu? Pasalamah ya? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda. Firanda. Itu dari organisasi Islam mana? Firanda. Aduh, jadinya membahas hal-hal yang begini, jadinya repot. Iyalah, harus begitu. Kalau di NU nggak ada yang kayak gitu soalnya. Dari kecil yang kayak gitu. Sulit kalau udah begini. Ya udahlah Bang, ya udah Bang, saya hanya menyampaikan itu saja. Apa yang saya utarakan itu adalah sungguh-sungguh tertulis di dalam literasi agama Islam. Jadi Anda mau menolak bagaimanapun, Bang, Anda mau nolak bagaimanapun, itu akan masih ada di dalam hadis-hadis sahih itu Bang. Jadi saya melihat Anda ini orangnya masih mengeyel dan masih pokoknya imani saja. Nah, repot Bang kalau udah begitu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain Bang. Oke, saya turunkan dulu lah. Terima kasih. Susah. Kita kasih naik Guntur.